warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Iya, bagaimana perasaan kalian pada kesempatan pagi hari ini? Senang? Bahagia? Ada yang sedang sedih? Tidak. Ada yang sedang murung? Ada yang sedang marah? Tidak. Berarti semuanya kita perasaannya senang ya? Allahu Akbar. Ya, anak-anak yang salih dan salihah di kelas 4B, anak-anaknya semuanya cantik, pintar. Anak laki-lakinya semuanya ganteng, pinter, ya kan? Insya Allah masa depannya pun cerah, secerah langit di pagi hari ini. Amin ya robbal alamin. Seperti yang Bu Guru sampaikan tadi ya, di kelas ini kita sudah punya kesepakatan dan keyakinan kelas atau belum? Belum. Ya, kira-kira kesepakatan dan keyakinan kelas itu perlu dibuat atau tidak? Perlu. Siapa yang mau memberikan komentar? Perlu, alasannya apa begitu? Ya, oke. Oke, baik. Kita lihat ya. Ayo, alasannya apa? Nah, alasannya kenapa kita perlu membuat keyakinan kelas? Oh, banyak yang berkata kasar. Apalagi? Iya. Ya, kira-kira kenapa kita perlu membuat kesepakatan kelas? Supaya kelas tertib. Tidak boleh, Ya? tidak boleh mengatakan bapak. Oh, tidak boleh mengatakan kakak nama bapak. Iya, pintar. Siapa lagi mau menjawab? Kenapa kita perlu punya peraturan kelas? Supaya apa? Nggak boleh sliding, Bu. Iya, nggak boleh. Iya, itu kan contoh-contoh peraturan kelasnya. Nah, kira-kira kenapa sih? Iya. Iya, nah kira-kira kenapa? Ya itu namanya bentuk-bentuk peraturan kelas. Nah, ini kenapanya? Kenapa harus ada? Supaya apa? Ayo. Supaya tertib, apalagi? Agar disiplin. Apa tadi? Teratur. Ada perubahan sikap menjadi apa? Menjadi lebih baik. Pintar ya. Jadi kenapa kita perlu ada peraturan kelas? Supaya apa? Supaya kelas kita lebih baik lagi. Coba kamu bayangkan kalau kamu di jalanan tidak ada rambu lalu lintas, apa yang akan terjadi? Macet, apalagi? Kecelakaan. Terus kepleset, crowded di jalanan. Iya, oke. Nah, begitu juga di dalam kelas ini. Kalau di kelas ini tidak ada aturannya, maka kelasnya akan berantakan. Adanya peraturan kelas dan keyakinan kelas dibuat untuk manfaat untuk kita semua. Fahim tuh? Fahim tuh? Nah, sekarang kalau kita sudah menyadari pentingnya ada keyakinan kelas di kelas ini, ayo kita buat bersama-sama. Keyakinan dan peraturan kelas itu kita sendiri yang buat dan kita sendiri nanti yang akan melaksanakan. Setuju? Bisa? Oke, siap. Nah, sekarang berkelompok. Caranya nih, berdua berarti yang ini hadap ke sana. Yang ini berarti berempat. Iya, betul.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya pada kesempatan siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes. Iya, masih tetap semangat ya Bapak Ibu semuanya, meskipun siang hari yang sungguh cukup panas ya, kita ditantang, dikasih challenge ya kan, yang harusnya kita itu bisa menyelesaikan administrasi, ini disuruh menahan kantuk, mendengarkan sesuatu yang bisa jadi menurut kita itu sesuatu yang dibutuhkan atau tidak gitu ya. Oke, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengawali siang hari ini ya, saya menambahkan sedikit yang telah disampaikan oleh Bu Acik pada kesempatan siang hari ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, mari bersama-sama kita mengingat kembali apa sih perlunya kita berkumpul semuanya, duduk di sini, mengorbankan waktu kita ya. Mari kita meluruskan kembali bahwasanya kita adalah teko, murid-murid kita adalah cangkir. Bagaimana teko akan mengisi cangkir dengan isi yang berkualitas, dengan susu atau creamer. Kalau ternyata tekonya itu kosong. Oleh karena itu, mari kita isi teko itu gitu ya, saling sharing, berbagi pengalaman, dan itu insya Allah akan bermanfaat untuk kita ya, mudah-mudahan, amin amin ya robbal alamin. Baik, sedikit kita akan konsentrasi kembali ya Bu Acik ya, mohon dibantu. Nah, tugas kita nih hanya menyebutkan warnanya saja ya Bapak dan Ibu guru semuanya, silahkan Bu Acik menyebutkan warnanya. Nah, menyebutkan ini warna apa Bu? Merah, hijau, biru, kuning, oranye. Benar itu? Iya, ini warna apa? Berikutnya? Iya, berikutnya? Biru. Berikutnya? Hijau. Terus? Merah. Iya. Ungu. Biru, betul sekali. Iya, ore, tepuk tangan untuk kita semuanya ya, Bapak Ibu guru semuanya ya, alhamdulillah semuanya masih connect, semuanya masih konsentrasi ya. Kita akan pindah device dulu ya. Pada kesempatan kali ini ya, materi yang sebetulnya bukan sesuatu hal yang baru gitu ya, bukan sesuatu hal yang baru karena saya yakin Bapak dan Ibu guru semuanya sudah paham betul gitu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, pada materi kali ini hanya melanjutkan ya, bahwasanya materi yang akan saya bawakan nanti adalah terkait dengan kebutuhan dasar manusia ya, kebutuhan dasar manusia dan yang melatar belakangi itu. Nah, kalau tadi Bu Acik sudah menyampaikan bahwa ketika seseorang melakukan ataupun mentaati peraturan itu karena berdasarkan keyakinan yang sudah ada dalam dirinya. Nah, saat ini saya ingin menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, Bapak Ibu yang budiman ya, seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semuanya itu memiliki tujuan tertentu. Dan semua yang kita lakukan adalah usaha yang terbaik untuk memenuhi, mendapatkan apa yang kita inginkan. Betul nggak Pak Irfan? Betul banget kan? Sesuatu yang kita lakukan adalah sebuah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, betul. Nah, sesuatu itu ya yang melatar belakangi seseorang untuk melakukan hal itu. Misalkan begini, kita bercapek-capek misalkan ya untuk melakukan sesuatu gitu kan, karena kita memiliki tujuan yang ingin kita capai, seperti itu. Nah, begitulah juga ya ketika kita menghadapi anak-anak yang yang kita hadapi di kelas. Nah, sebetulnya yang mereka lakukan entah itu yang positif ataupun yang negatif, semuanya itu semuanya karena ada motif-motif tertentu, dan motif tertentu itu adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar.
Bapak Ibu semuanya mungkin sudah pernah mengenal ya tentang kebutuhan-kebutuhan dasar yang dulu disebutkan seperti kebutuhan piramida gitu loh ya, yang menurut seorang psikolog ya. Nah, untuk saat ini saya merujuk pada satu teori yang kanvanya Bu, 5 kebutuhan dasar. Dari atas ya. Yang paling atas dulu, slide yang atas. Slide yang atas aja. Keluar dulu. Slide yang atas. Pakai mouse. Slide ke atasnya. Nah, iya. Nah, iya. Oke. 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa saja sih gitu ya? Kita akan melihat satu persatu kebutuhan dasar manusia yang menjadi dasar kenapa seseorang itu melakukan sesuatu. Kenapa sih kita mau berpayah-payah, mungkin bangun lebih pagi, karena apa? Karena kita ingin memenuhi kebutuhan kita yang lain begitu. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa sih? Yang pertama adalah, nah menurut William Glasser dalam choice theory, beliau menyatakan bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan tentang kebebasan atau freedom. Yang berikutnya kesenangan dan penguasaan. Nah, sebetulnya kebutuhan dasar inilah yang melatar belakangi setiap perilaku yang dilakukan oleh anak-anak kita di dalam kelas. Itu menurut teorinya. Tapi memang saya rasa memang betul begitu. Ya, kita bedah satu persatu. Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, ya. Kebutuhan untuk bertahan hidup itu bisa secara kebutuhan fisiologis dan biologis sebagai bagian dari reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Mesinnya bisa dimatiin Bu Acik. Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Kebutuhan untuk bertahan hidup, ya, kebutuhan untuk bertahan hidup itu merupakan kebutuhan utama dari setiap kita. Dalam hal apapun, motivasi seseorang yang pertama itu adalah untuk mempertahankan hidup. Mohon maaf nih, kalau memang kalau motivasi orang untuk mencuri misalkan, ya, kebutuhan yang paling dasar itu sebetulnya mereka ingin bertahan untuk hidup. Tapi kalau kemudian itu sudah menjadi sebuah karakter, itu sudah menjadi sebuah yang melekat dalam dirinya, kadang-kala bukan karena butuh sih, karena memang mengikuti. Udah jadi mafia kan lain lagi gitu kan. Nah, kemudian kebutuhan untuk bertahan hidup itu dari sisi fisiologis maupun dari sisi biologis ya, ataupun dari sisi psikologis. Kalau dari sisi biologis, biasanya kebutuhan itu berupa kebutuhan untuk makan, minum, tempat tinggal, ya. Kalau kebutuhan secara psikologis yaitu dalam bentuk rasa aman. Dalam sebuah cerita begini, di dalam kelas ya kan, di dalam kelas ada anak namanya Salman, ya. Salman ini selalu kalau istirahat dia selalu mengganggu temennya yang bawa bekal gitu. Hari ini Salman mengganggu Erna misalkan. Erna mengadu kepada gurunya, "Bu, ini tuh si Salman, Bu. Aku bawa bekal, roti itu diambil 1, Bu." Gitu kan. Biasanya apa yang kita lakukan, Bu? Manggil siapa? Salman ya. Salman. Coba siapa yang mau kasih nih. Nih, misalkan nih ya, hari ini nih kronologinya begini. Hari ini si Salman ya merebut roti burgernya Erna. Erna mengadu sama gurunya kan, "Bu guru, Salman nih ngerebut roti burger saya," gitu kan. Itu hari pertama. Hari yang kedua,
ngadu lagi Herni. Mana Herni? Nah, Herni ngadu noh. Bu, masa minumku diambil Bu Guru? Gitu kan. Hari kedua. Salman juga nih. Salman juga nih, begini Salman. Nah, sebagai seorang guru, apa yang ingin dilakukan? Bolehlah, silakan yang mau sharing. Oke. Hah? Salman, apa kenapa ini Salman bisa bersikap seperti itu? Ini muridnya Bu. Ya. Ini kenyataan. Apa misal? Misal. Gini, kalau saya mah Salmannya nggak saya panggil, ya. Tapi saya teliti dulu, saya pelajari. Takutnya dia memang gak punya duit, ya. Dia gak punya duit buat makan. Karena kejadian di kelas saya. Ya Allah. Ya, kita berdua ya. Gitu. Ya, memang saya nggak sampai seperti itu. Tapi memang itu tugas kita sebagai guru. Jadi kenakalan anak, kalau dianggap kenakalan, kecerdasan anak kalau memang dianggap itu cerdas, atau kecerdikan anak kalau memang dianggap itu cerdik, kita harus peka. Jadi bisa saja dia mengambil makan itu memang dia nggak punya duit, nggak bawa makanan. Bisa juga karena memang kelakuan sekarang kan gitu ya, ada anak-anak yang hiper gitu. Itu yang harus kita pelajari. Jangan semata-mata langsung kita ambil si Salmannya, jangan. Ya, jadi kita teliti dulu, kita pelajari dulu karakteristik anak ini, ya. Apalagi sekarang ini pasca PJJ banyak banget anak yang super. Jangan sampai kita salah menangani anak, ya. Kita menegur dia, tahu-tahu memang seharusnya dia dikasihani, ya. Kita mau menghukum dia, tahu-taunya memang kita salah langkah, gitu aja. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Sum ya. Terima kasih Bu Sum sudah memberikan reason atau responnya. Iya. Nah, setiap segala sesuatu perilaku dari siswa kita perlu melihat tidak semuanya yang menurut kita adalah sebuah kenakalan atau sebuah cari-cari perhatian itu adalah sesuatu kenakalan. Tidak mesti. Kita harus lihat dulu kenapa Salman bisa melakukan hal itu. Kita lihat, kita tanyain dulu gitu ya. Artinya kita ini kita lihat dulu, kita amati benar-benar seperti itu. Apakah karena memang Salman itu usil atau karena apa? Seperti tadi disampaikan oleh Bu Sum, ternyata motivasi Salman setiap hari mengambil makanan temannya, mengambil minum temannya dalam satu kelas itu karena untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang tidak dipenuhi oleh orang tuanya. Kita harus jeli gitu. Kita harus jeli. Satu persatu dilihat, kenapa sih anak murid kita itu seperti ini? Apa kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh anak itu di rumah sehingga dia bikin ulah di sekolah, dalam tanda kutip ya. Dia bikin ulah di sekolah. Ada yang capernya tuh macem-macem kan, ada yang ganggu temannya, ada yang tidak konsentrasi dalam belajar. Nah, kita tarik kembali ke belakang, dilihat kebutuhan dasar seperti apa yang tidak terpenuhi. Ya, itu adalah tentang kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival ya. Dan ternyata di sekitar kita masih banyak ya anak-anak yang memang dibutuhkan. Kenapa dia bisa berperilaku seperti itu, misalkan mencuri, mengambil ataupun merebut hak orang lain, itu kenapa? Karena kebutuhan hidupnya itu tidak terpenuhi. Oke, next. Berikutnya, kebutuhan dasar yang selanjutnya adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Ini juga satu hal yang sangat penting gitu ya. Sebagai seorang guru kita mesti tahu nih, kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan yang sifatnya psikologis. Artinya kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial ya. Kemudian kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa bagian dari satu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan dan kelompok di mana kita tergabung. Ini nih, ya kadang-kala ada anak-anak tuh yang memang butuh diberikan kasih sayang dan rasa diterima. Karena tidak jarang orang tua itu ketika hubungannya dengan anak di rumah itu kadang-kala rasa
diterimanya anak itu terhadap orang tuanya itu kadang-kadang nggak sepenuhnya diterima oleh orang tuanya itu. Bisa jadi karena anak yang tidak diharapkan, atau bisa jadi karena anak yang terlahir dari suami yang dia benci gitu. Bisa jadi seperti itu. Jadi anak merasa tidak diterima oleh orang tuanya, sehingga dia mencari kasih sayang, mencari rasa diterima dari orang lain. Bisa jadi di sekolah, bisa jadi di lingkungan, bisa jadi di tempat yang lainnya, ya. Nah, kebutuhan ini adalah bersifat psikologis, ya. Kebutuhan bersifat psikologis. Bapak dan Ibu semuanya pernah nggak menemukan anak yang kebutuhan dasarnya itu adalah pengen kasih sayang dan diterima? Pernah nggak nemuin? Siapa yang mau sharing, Mangga? Ya, Mangga. Mangga Pak Irfan, ceritakan Pak Irfan bagaimana? Saya nih. Iya, diceritakan Pak Irfan. Terima kasih Bu Mumu untuk kesempatannya terkait love and belonging. Iya, maaf. Di Nggak apa-apa. kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin saya izin sedikit cerita terkait pengalaman saya di kelas 5C tahun lalu. Merasa ingin dicintai. Sebenarnya sih ada dua. Pertama ada Dinda. Karena Dinda kasusnya ada karena orang tuanya ini sebenarnya bukan broken nih, tapi lebih ke bagian memang tidak ada waktu untuk memperhatikan si Dinda ini. Jadi si Dinda ini, si sosok Dinda ini, dia itu ingin mencari perhatian pertama dari teman-temannya, kedua dari saya sendiri selaku gurunya, ya. Tapi balik lagi, saya memberikan perhatian atau kasih sayang kepada anak-anak dalam ruang lingkup konotasinya sebagai seorang guru. Takutnya wanti-wanti anak ini mendapat memberikan respon yang berbeda gitu. Apalagi di era 2022 sekarang ini, seperti bagaimana dan seperti apapun segala kemungkinan bisa terjadi. Yang kedua tolong ada ya, Hanifah. dibalik. Hanifah di sini ternyata adalah anak yatim. Saya cross check, ternyata memang sosok Hanifah ini butuh belayan seorang ayah. Dia kangen dengan sosok ayahnya gitu. Jadi ketika saya bertanya sama Hanifah secara empat mata, Hanifah kenapa? Saya kangen Pak sama bapak saya tuh. Karena ibu saya sibuk kerjanya seperti ini segala macam gitu. Oh iya, kamu semangat. Intinya saya tetap memberikan semangat kepada anak saya dalam bentuk apapun yang dalam konteks sewajarnya, karena saya pun juga bukannya membatasi ya, tapi lebih ke bagian mewanti-wanti di mana takutnya beberapa anak-anak ini ketika diberikan perhatian lebih dapat memberikan respon yang di luar dari apa yang kita harapkan. Ya. Itu saja Bu. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih Pak Irfan atas sharingnya ya. Betul sekali, kita perlu melihat satu persatu kebutuhan dasar apa sih yang ingin dicapai oleh anak-anak kita yang kadang-kala suka membuat ulah di dalam kelas gitu. Ternyata kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu merupakan kebutuhan dasar, termasuk kebutuhan pokok gitu, tapi dari sisi psikologis. Nah, apalagi pada kondisi seperti ini ya, kadangkala anak-anak itu mungkin di rumahnya ya, ada yang mendapatkan kasih sayang penuh, ada juga yang mungkin tidak karena faktor-faktor tertentu, mungkin orang tuanya jauh atau orang tuanya broken, mungkin ada juga orang tuanya tapi kurang perhatian. Nah, untuk selanjutnya kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan untuk kebebasan atau freedom. Ternyata anak-anak itu butuh ada rasa bebas gitu ya, tidak ada tekanan. Kebutuhan bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang-orang lain dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Ya, biasanya kita temuin ya anak-anak itu yang memang tidak suka dikekang, tidak suka dengan aturan-aturan gitu, karena memang dia membutuhkan kebebasan ya. Ada yang saya kadang-kadang suka menemukan anak itu di rumah patuh sekali terhadap orang tuanya, tapi ketika di sekolah berekspresi luar biasa melebihi, karena di rumah ternyata dia takut, tidak bebas, keluar rumah aja dia harus begini-begini, proteksinya sungguh luar biasa ya. Kalau ini tuh ada
bordernya banyak banget gitu kan. Nah kadang-kala anak-anak itu memang membutuhkan kebebasan, rasa kebebasan itu gitu. Nah kalau melihat pada fenomena-fenomena anak yang ternyata menurut orang tuanya enggak kok Bu, dia anak baik di rumah gitu kan. Ternyata di luarnya ya nauzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi pada anak-anak kita. Ternyata di luarnya dia terpengaruh pada pergaulan-pergaulan bebas dan lain-lain gitu. Di rumah mah anak baik gitu kan. Ternyata di luar, masya Allah ya. Nah ternyata di situ ada kebutuhan akan freedom ataupun kebebasan ya. Untuk selanjutnya yang terakhir yaitu kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang ya. Fun. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun. Flat, datar aja gitu ya, mukanya pun datar gitu kan. Nah bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Gleiser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi pun bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting ya. Manusia pun tidak berbeda dari itu ya. Nah anak-anakku semuanya, anak-anakku kan. Iya, ingetnya di kelas gitu ya. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu guru semuanya ya. Jadi iya. Masya Allah, iya benar-benar masih imut, betul sekali. Nah, Bapak Ibu guru yang budiman ya. Dan ternyata kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang ini adalah suatu hal yang perlu kita berikan, karena itu merupakan satu hal yang harus dipenuhi oleh anak-anak kita. Ketika mereka bermain, pada intinya adalah mereka sedang belajar ya, menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Kemudian ketika mereka pun berkonflik dengan temannya, itu pun mereka sedang belajar mengambil keputusan, belajar untuk menjalankan apa yang menjadi keyakinannya gitu kan. Nah, hal inilah yang kemudian menjadikan dasar-dasar kebutuhan inilah yang akan menjadi satu dasar untuk kita menyelesaikan setiap permasalahan yang kita hadapi di kelas. Ya, coba Bapak Ibu semuanya nanti dilihat satu-satu. Anak yang bermasalah di kelas, kira-kira kebutuhannya apa sih yang tidak terpenuhi? Yang pertama apa tadi? Kebutuhan apa? Kebutuhan untuk survive ya, bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Yang keempat adalah kesenangan. Nah, yang kelima adalah tentang penguasaan. Ya, ini juga merupakan sebuah kebutuhan kalau menurut kebebasan berekspresi ya, ataupun penguasaan. Nah, penguasaan itu adalah pengakuan atas kemampuan. Ada juga orang yang model begini, butuh diakui kemampuannya gitu. Ada juga, misalkan dia power gitu ya, punya power tertentu gitu kan, dia pengen mengintervensi teman-teman yang lainnya. Kita lihat, oh anak ini memang kebutuhannya adalah kebutuhan untuk penguasaan semacam itu, mengintervensi temannya gitu kan. Nah, kebutuhan penguasaan itu berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya. Nah, kemudian kebutuhan-kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang paling tinggi gitu ya. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin gitu. Ini pinginnya mengintervensi orang lain gitu kan. Nah, sebetulnya itu karena kebutuhan penguasaannya tidak terpenuhi. Nah, PR-nya bagaimana cara kita menyelesaikan anak-anak yang super power begini gitu kan. Kadang-kadang kan ada anak-anak yang punya power lebih di kelas gitu kan. Nah, bagaimana caranya kita menempatkan? Karena kita sebagai guru adalah pemimpin pembelajaran di dalam kelas, kita harus tahu nih anak yang seperti ini, bagaimana caranya supaya tidak membuat ulah di kelas. Misalkan seperti itu, ya. Nah, kemudian ya, anak-anak yang mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru dan merasa kecewa bila melakukan sebuah kesalahan. Biasanya seperti itu, dan mereka juga biasanya itu lebih sistemik, lebih rapi dan selalu ingin mencapai yang terbaik ya.
Nah, kadang-kala kan ada anak yang merasa hebat dari yang lainnya gitu kan. Kita lihat, oh ini adalah anak yang kebutuhan penguasaannya itu ingin dipenuhi. Nah, kita bisa memberikan ruang terhadap anak-anak seperti ini untuk mungkin memimpin di kelas, memimpin proyek gitu kan. Kemudian mungkin kalau ada olahraga mungkin dia yang membariskan, walaupun hanya tidak selalunya gitu kan, tidak selalunya anak-anak yang seperti ini harus kita turutin terus, mereka harus jadi pemimpin terus, enggak, karena kita juga akan membelajarkan bahwa mereka juga perlu belajar akan rasa kecewa gitu kan, tidak selalunya harus memimpin terus gitu kan. Nah, ini adalah bagian dari keterampilan-keterampilan kita dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi di dalam kelas ya. Bapak Ibu guru semuanya, konsep 5 kebutuhan dasar ini tidak hanya berlaku bagi murid, ternyata kita orang dewasa pun bisa juga seperti itu gitu kan. Nah, kemarin saya tanya sama Bu Acik Bu Acik, kira-kira kebutuhan dasar apa sih yang nggak terpenuhi yang dari rumah itu gitu kan. Yuk kita lihat, kita restitusi mereka gitu kan. Ya, kita lihat, kita restitusi mereka, kira-kira apa sih ya kira-kira apa sih perasaan kebutuhan dasar yang di rumah, kira-kira 5 kebutuhan itu apa sih yang belum terpenuhi. Nah, kita coba penuhi Pak Irfan. Jadi ya coba Pak Irfan. Terima kasih Bu untuk kesempatannya. Pakai mic nih. Ketika ditanya apa kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi di rumah, begitu kan Bu pertanyaannya? Iya betul. Curhat dong atau Bu ya? Curhat dong. Itu ketika saya menjawab secara real, kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dari saya ketika di rumah adalah love and belonging. Jujur. Aja Bu, terima kasih. Alasannya. Ini udah cukup. Masya Allah ya, seru banget emang. Ya kalau kita berbicara tentang, nah perlu solusi nggak tuh? Solusi masalahnya dulu. Iya betul sekali. Hah? Iya, memang ya kalau kita membahas tentang psikologi, karena itu tentang diri kita sendiri gitu kan, tentu menjadi hal yang sangat menarik gitu kan. Kadang-kala ada satu ungkapan, loh itu kan aku banget gitu kan, loh itu bukan aku gitu kan. Nah, oke, baik Bapak Ibu guru semuanya ya. Ya, jadi dalam hal apapun kita lihat nih ya, kadang namanya juga ilmu mempelajari perilaku orang gitu kan. Kalau lihat perilaku orang kok perilakunya seperti ini, kira-kira kebutuhan apa yang ingin dia penuhin gitu kan. Kita tinggal ngasih aja kebutuhan apa yang ingin dia penuhin, misalkan teman kita atau mungkin anak-anak murid kita. Oke, baik Bapak Ibu, sedikit saja ya kita mencoba untuk menganalisis kebutuhannya apa ya. Saya bacakan dulu nih. Dinda adalah seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang sekolah, dia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa ia benci dengan gurunya, Ibu Rani. Nah, menurut Bapak Ibu semuanya, kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh Dinda? Ketika Dinda ditanya adalah, jika Anda berada dalam posisi Bu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda. Ibunya Dinda nelpon, Bu Rani, ini kenapa anak saya sampai di rumah menangis dan menyatakan aku benci Bu Rani. Nah, ternyata nih jawabannya ketika ditanya tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan jika Anda sebagai Bu Rani dan Dinda besok ketika Dinda masuk ke sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi. Jawaban Dinda ketika ditanya, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Nah, kebutuhan apa dia? Iya,
Tepat sekali. Kebutuhan akan kesenangan. Terima kasih, materinya berarti nyampe. Iya, berikutnya itu ya. Ternyata dia benci kenapa? Karena aku nggak boleh nyanyi di kelas gitu kan. Ini dia kebutuhannya fun, butuh kesenangan. Iya, butuh fun atau kesenangan karena menurut dia lah kalau hidup nggak nyanyi, aduh, sepi amat gitu kan. Yang kedua nih, Dinda menjawabnya begini. Ibu guruku tidak menyapaku hari ini, padahal aku sudah pakai jepit rambut yang bagus. Kebutuhan apa sebetulnya Dinda butuh apa sih? Hah? Apa tadi? Nah, betul, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, udah dandan cakep-cakep begini, misal nih kita nih ya. Dan nih kita udah dandan cakep, pakai lengkap semuanya, jilbabnya baru, sepatunya baru, kepala sekolah lihat kita dan gini doang. Bisa kata gitu kan. Kita kan cemburu juga. Masya Allah, ibu ini kenapa ya udah dandan caca begini, sapa kek gitu kan. Itu sebetulnya diri kita butuh untuk diterima, butuh untuk diberikan kasih sayang. Tapi kalau kita berpikir dewasa, lah saya mah tidak usah perlu diterima orang lain, saya sudah cukup menerima dengan apa yang saya miliki gitu kan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Gustiati. Saya guru kelas 4. Setelah mengikuti pemimbasan yang dilakukan oleh Bu Umu Sulaima, saya jadi bertambah tahu bahwa sebenarnya disiplin positif itu sangat baik dengan cara kita menerapkan banyak unsur intrinsik, membangun kembali unsur intrinsik dan menerapkan konsekuensi dibandingkan hukuman. Dan kita harus lebih aware tentang 5 kebutuhan dasar manusia, sehingga ketika ada murid yang sedikit berulah di kelas kita dapat menanganinya sesuai dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarif Dwi Susanto. Saya senang di kelas 4B. Belajar lebih nyaman dan menyenangkan karena kami telah menyusun keyakinan kelas yang akan kita terapkan bersama. Saya senang belajar bersama Bu Umu karena Bu Umu itu sangat menyenangkan orangnya. Terima kasih. Terima kasih.